Shalom, sobat yang dikasihi Tuhan. Untuk sementara waktu di tengah-tengah pencegahan wabah virus corona yang semakin meluas ini bisa segera berakhir dan mata rantai penyebaran virus ini bisa diputus, maka mungkin untuk sementara waktu kita tidak bisa bertemu di dalam sebuah ibadah dan persekutuan yang bertatap muka dan hadir secara fisik. Namun bukan berarti kita tidak bisa bersekutu dan merenungkan firman Tuhan, bukan? Kita bisa masih beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan melalui teknologi, melalui online dan melalui media streaming. Maka pada saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah online remaja dan juga pemuda Gereja Isa Al-Masih Surabaya Wilayah Dharma Harapan ini dengan tema yang ingin saya berikan, yaitu The Light Generation. Dan ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan itu terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sobat, berbicara tentang terang, mari saya ingin perlihatkan sebuah ilustrasi. Mungkin ilustrasi ini tidak sempurna, tapi paling tidak saya berharap ilustrasi ini bisa menolong kita untuk kita boleh memahami ayat yang barusan kita baca. Di tangan saya ini ada 4 jenis yang bisa dikatakan lampu. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ada yang putih bening namun pendek, ada yang putih bening namun panjang. Semua ini berbeda-beda bentuknya, bukan? Namun mempunyai tujuan dan fungsi yang sama, yaitu menjadi alat penerangan di kala gelap. Nah, keempat ini ketika saya sambungkan kepada pusat energi, yaitu baterai, maka lampu ini akan menyala. Yang kecil bening dia akan menyala, menerangi dan mengeluarkan cahaya. Demikian juga yang panjang, meskipun dia lebih panjang namun mempunyai tujuan yang sama, sobat, yaitu untuk juga memberikan terang, menerangi ketika suasana gelap. Demikian juga lampu yang berwarna biru ini memberikan fungsi juga terang, dan juga yang berwarna hitam. Apa yang ingin saya katakan perihal ilustrasi keempat jenis lampu ini? Mungkin saya dan saudara dilahirkan dalam rupa yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saya dan saudara dan sobat sekalian diciptakan dalam bentuk tubuh fisik panggilan yang berbeda-beda. Siapapun kita, baik orang hitam, orang mungkin berdarah biru, orang yang tinggi, orang yang pendek, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dipakai untuk satu tujuan yang sama. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam bentuk apapun yang Tuhan ciptakan untuk kita, sehingga kita bisa menjadi apa yang kita ada sekarang, kita memang tidak bisa menentukan dan memilih di mana kita lahir, di dalam bangsa apa kita ada,
di dalam keluarga yang bagaimana kita dilahirkan. Namun siapapun kita yang mungkin berbeda satu dengan yang lain mempunyai panggilan yang sama, yaitu menjadi terang dan garam. Seperti keempat jenis lampu ini, sobat semua. Mungkin bentuknya kan berbeda. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang panjang, namun ada juga yang pendek. Namun tadi kita melihat keempat jenis lampu ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sama ketika dia dibuat, yaitu berfungsi untuk memberikan terang kepada sekitarnya. Terlebih lagi ketika sekitarnya itu gelap, maka dia akan menerangi sekitarnya. Bentuknya berbeda, tetapi fungsi dan tujuannya adalah sama, untuk menerangi sekitar yang gelap. Nah, firman Tuhan pada saat ini ketika kita tadi mendengar, kamu adalah garam dan terang dunia. Fungsi garam adalah untuk mengasinkan, sama juga untuk mengawetkan sebuah makanan pada zaman Tuhan Yesus itu, supaya makanan itu tidak rusak. Garam juga untuk memberikan rasa kepada sebuah masakan. Masakan ketika tidak diberi garam, maka masakan itu akan menjadi hambar, bukan? Ketika masakan itu diberi garam, maka masakan itu akan mempunyai rasa, dia menjadi asin yang cukup, dan masakan itu menjadi bisa dimakan dan dinikmati. Seperti halnya juga dengan terang. Terang itu mempunyai tujuan untuk menerangi daerah dan bahkan ayat firman Tuhan ini kota. Kota yang mungkin gelap, yang tidak dapat melihat oleh karena kegelapan, namun ketika terang itu hadir, maka kota itu orang-orang di dalamnya bisa melihat sekitarnya. Nah, the light generation. Siapakah generasi terang? Yaitu kita semua, sobat. Kita semua dipanggil meskipun mungkin secara fisik kita berbeda, secara pekerjaan kita berbeda, secara usia kita berbeda. Namun ingat, kita semua punya panggilan yang sama, yaitu menjadi terang, menerangi. Apa itu artinya? Yaitu saya dan saudara, pertama, kita dipanggil untuk senantiasa melekat kepada sumber terang itu. Ketika lampu ini dia melekat kepada sumber terangnya, dia bisa menyala. Demikian juga dengan saya dan sobat semua. Ketika kita melekat kepada sumber terang kehidupan kita, Tuhan Yesus pernah berkata, dialah pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Yesus juga pernah berkata, menempellah kepada sang pokok anggur itu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, akulah terang dunia. Artinya bahwa saudara-saudara yang pertama harus menempel senantiasa kepada sumber terang kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar nanti kita bisa menerangi sesama dan sekitar kita. Teman-teman, sobat semua, lampu ini bentuknya macam-macam. Ada yang mungkin kita berkata, oh ini cantik, oh ini lucu, oh ini bagus, oh ini kok agak kecil tapi ini bagus. Namun semuanya itu tidak ada fungsi dan gunanya kalau dia tidak menempel kepada sang sumber yang memberikan energi, kekuatan untuk bisa menyala, bukan? Dan juga kita semua, apa gunanya kita yang mungkin penampilan luar biasa, pekerjaan luar biasa, tapi kita tidak pernah menempel kepada sumber terang kehidupan itu, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka renungan pada sore hari ini, poin yang pertama, sebelum kita dipanggil untuk menjadi terang bagi sesama, untuk menjadi generasi-generasi terang, maka marilah kita menempel kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Di ayat ini juga mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya apa? Bahwa menempel kepada sumber terang itu adalah penting. Demikian juga sama pentingnya bahwa kita juga harus menampilkan, menyatakan terang itu, merefleksikan terang itu melalui kehidupan kita sehari-hari, di tempat pekerjaan kita, di tempat sekolah ketika kita studi atau bersekolah, di dalam relasi kita. Apa gunanya ketika kita berkata, oh aku menempel atau aku bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber terang dan kehidupan itu, tapi kita tidak pernah menunjukkan terang itu kepada sesama kita. Itu sama halnya ketika seseorang menyalakan terang ini lalu dia menyembunyikannya di bawah meja atau di dalam laci. Tidak ada fungsinya kan sobat, sia-sia bukan? Harusnya ini terang menyala dan menyinari sekitarnya. Apa gunanya ketika terang ini yang begini terang, begitu bagus, tetapi disembunyikan di dalam laci atau di bawah meja? Tidak akan ada fungsi dan gunanya. Jadi light generation itu artinya bahwa kita harus tampil. Ketika kita sudah memiliki terang yaitu Yesus Kristus, kita sudah memiliki pokok kehidupan atau dikatakan pokok anggur itu, maka kita juga harus menampilkan pokok anggur terang itu di tempat pekerjaan kita, di dalam relasi kita, di tempat sekolah kita bagi kita yang bersekolah. Nah, itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah tujuan ketika kita menampilkan terang itu kepada sesama kita, yaitu agar orang itu boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi hal yang ketiga, tujuan kita menampilkan terang ini yaitu agar orang boleh melihat terang itu. Artinya apa? Orang boleh melihat Kristus, kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita. Dan orang boleh memuliakan Bapa di surga. Artinya bukan kitalah yang dimuliakan. Bukan kita yang dipuji, bukan kita yang dikatakan, wah hebat ya kamu, berjasa ya, wah kamu baik ya. Bukan. Kenapa? Karena ketika kita tanpa sumber terang itu, kita tidak ada apa-apanya. Karena ketika kita ada di dalam sumber terang itu, baru kita bisa dipakai oleh Tuhan, bukan? Jadi hal yang ketiga, tujuan saya dan juga sobat-sobat sekalian menampilkan terang ini adalah agar orang di sekitar kita boleh melihat kasih Kristus, kebenaran firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Maka hal yang ketiga ini, hati-hatilah ketika pelayanan kita, perbuatan baik kita, terang kita mulai kita sebarkan, kita bagikan. Jangan sampai kita mencari kemuliaan dan pujian. Usahakanlah selalu sobat agar orang-orang sekitar kita itu bisa melihat perbuatan baik, terang Kristus memancar, dan usahakan agar orang-orang itu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan kita. Ketika orang mungkin mulai berkata, wah kamu baik, wah kamu luar biasa, mari kita kembalikan semuanya itu kepada Tuhan dan katakan, iya karena aku punya Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan aku, bukan aku yang hebat, tetapi Tuhanku yang hebat. Akhirnya, sobat, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini sedang dilanda wabah penyakit virus corona COVID-19. Ini adalah waktunya bagi kita semua sebagai generasi-generasi terang untuk tidak menyebarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membawa bangsa ini semakin takut dan semakin gelap. Justru ini adalah saat yang baik bagi kita semua yang adalah generasi-generasi terang untuk membawa kabar baik Kristus, membawa sebuah perbuatan yang baik, bukan malah ikut-ikutan menyebar hoaks. No.
Saya dan sobat kita semua adalah generasi terang yang harusnya membawa kebenaran, bukan membawa hoaks. Itu yang harus kita ingat, bukan? Karena kita milik Kristus, kita ada Kristus di dalamnya, ada kebenaran, bukan hoaks di dalam hati kita, bukan? Maka yang harus kita beritakan, maka yang harus kita sebarkan, pertama kebenaran. Maka ketika kita hendak menyebarkan berita-berita apapun, pastikan dulu kebenarannya. Dan yang lebih penting, mari yang kita sebarkan hari ini adalah tentang kasih Kristus. Berita-berita yang baik, berita-berita positif, berita-berita yang menenangkan, berita-berita yang memberikan semangat agar sesama kita, terlebih bangsa dan negara kita, itu bisa kita kuatkan. Dan orang bisa melihat kita, generasi-generasi anak-anak Tuhan yang betul membawa suatu hal yang baik, suatu perbuatan yang baik. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita coba lakukan. Kita bantu sesama kita, bukan malah kita panik buying. Apa gunanya panik buying itu, sobat? Tidak ada gunanya. Yang kita bisa lakukan malah mari kita tenang, mari kita juga menenangkan sesama. Kita tidak perlu sampai menimbun sebuah barang-barang yang bahkan itu bisa merugikan orang lain, bukan? Tapi belilah yang secukupnya, belilah kebutuhan kita yang secukupnya. Karena kita juga tahu Tuhan memelihara kehidupan kita hari demi hari kok. Jadi buat apa panik buying? Lalu buat apa kita juga ikut-ikutan menjual sebuah produk yang lagi dibutuhkan nih, misal masker, hand sanitizer, lalu disinfektan, vitamin, apapun itu yang lagi dibutuhkan sekarang ini kita jual dengan harga yang melambung tinggi dengan tujuan mencari untung yang sebesar-besarnya. For what? Buat apa, teman? Buat apa, sobat? Itu bukan menunjukkan perbuatan baik, itu bukan menunjukkan terang, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka mari pada renungan saat ini, the light generation kita semua, pertama ingat, mari kita menempel kepada Sang kebenaran dan Sang terang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar hati dan pikiran kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber terang itu diterangi oleh kasih Kristus, dan Kristus hadir di dalam hati kita sehingga hati dan pikiran kita tidak dipenuhi oleh ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, ketamakan, serakah, tipu daya untuk memanfaatkan keadaan. No, tapi hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kasih kebenaran Kristus. Yang kedua, mari kita tampilkan kasih dan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupan kita. Start dari sekarang. Kita tidak lagi ikut-ikutan panic buying. Kita tidak lagi ikut-ikutan menimbun dan menjual barang dengan harga yang tidak masuk akal. Tetapi mari kita bekerja dengan baik, menunjukkan kebaikan, ikut mendoakan, ikut menanyai sesama kita. Ketika kita punya kenalan, kerabat, rekan yang mungkin sudah positif akan virus, lalu kita tidak menyalah-nyalahkan, lalu kita tidak saling menyalahkan satu yang lain, tetapi malah mendoakan. Meskipun mungkin kita tidak bisa berdoa secara dekat atau secara side by side oleh karena aturan pemerintah, tetapi kita bisa mendoakan secara melalui WA, secara melalui voice message. Artinya apa? Kita masih tetap bisa mendukung satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mari kita tunjukkan perbuatan baik kita sebagai anak Tuhan, murid Kristus di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat ini, yaitu apa? Tunjukkan sebuah sikap perbuatan yang baik. Ketika pemerintah melarang untuk sementara waktu kita tidak kongko-kongko berkerumun di tengah masa, ya sudah, mari yang dulu mungkin hobinya suka nongkrong sampai tengah malam nih di kafe, mungkin di warkop, oke, untuk sementara ini yuk mari kita tidak nongkrong di situ. Kenapa? Bukan kenapa sobat, tetapi ini kan untuk sementara waktu agar virus ini tidak semakin berkembang.
Ya jangan kita ngeyel, jangan kita ngengkel. Wah, ngapain kan kita kan anak Tuhan, tidak takut kena virus corona. Betul, kita anak Tuhan, kita milik Tuhan. Tetapi bukan berarti lalu kita menjadi yo-yo, menjadi sok berani, dan malah kita merugikan orang lain. Ketika mungkin kita merasa sehat, kita tidak kena virus corona, kita kumpul-kumpul, justru malah kita lah pembawa virusnya. Kita akan merugikan orang lain, bukan? Lalu apakah kita menjadi generasi terang? Bukan, kita menjadi generasi pembawa virus. Jangan-jangan. Itu bukan the light generation. Tapi mari untuk sementara waktu kita ikuti anjuran pemerintah yang baik. Anjuran pemerintah ini untuk kita bisa menjaga jarak, atau yang dikatakan sekarang meningkat menjadi physical distancing, yaitu betul-betul menjaga jarak fisik antara satu dan yang lain agar kita tidak tertular atau menularkan. Nah, inilah suatu contoh perbuatan baik yang simple, yaitu mari kita mengikuti anjuran pemerintah untuk sementara waktu ini agar pemerintah ini bisa mengobati yang sudah sakit, tidak menambah pasien, bisa memutus mata rantai penyebaran ini sehingga wabah ini bisa berlalu dengan cepat. Nanti kalau semuanya sudah selesai beres, ya mau kumpul-kumpul kongko-kongko di warkop, di kafe, ya no problem, asal tidak keterlaluan juga sampai ndak pulang rumah, ya tidak juga kan sobat, ada tetap waktunya. Nah, mari the light generation kita tunjukkan perbuatan baik kita tunjukkan terang Kristus di dalam hati kita, sehingga orang-orang di sekitar kita ini akhirnya bisa melihat Kristus. Oh, ini loh anak Tuhan, oh ini loh orang Kristen yang baik, yang tidak ngeyelan, tidak membantah, tidak membangkang, tidak sok rohani, tidak yoyo, tapi betul-betul mengikuti pemerintah. Bahkan di tengah-tengah ketakutan, kepanikan itu, kita tetap terlihat tenang, kita tetap terus bisa memberikan semangat secara WA, secara teknologi, secara distancing. Kita mungkin secara fisik harus physical distancing satu dengan yang lain, tapi kita bisa seperti yang saya sedang lakukan sekarang ini, membuat video, membuat vlogger bagi sobat-sobat yang mungkin impiannya menjadi YouTuber. Mungkin ini saatnya saudara berusaha membagikan kisah-kisah yang positif, kisah-kisah yang memberi semangat, kisah-kisah firman Tuhan melalui video-video saudara bagikan ke teman-teman. Gampang kan? Karena itulah panggilan kita, the light generation. So sobat, ingat 3 hal itu. Pertama, senantiasalah menempel kepada Sang Sumber terang kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan kita tidak menampilkan terang yang sudah ada dalam kehidupan kita, bukan. Akan tampilkan di tengah-tengah keluarga, bagi yang harus bekerja, di tengah bekerja, untuk tidak menyebarkan hoaks, berita-berita bohong, tapi sebarkan berita-berita firman Tuhan, berita-berita yang positif, berita-berita yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, yang membangkitkan iman, yang membangkitkan kekuatan. Itu panggilan kita yang kedua. Dan yang ketiga, kita lakukan semua itu tujuannya agar orang di sekitar kita bukan melihat kita yang hebat, tapi melihat Kristus yang hebat. Dan nama Tuhan boleh dikenal, Tuhan Yesus boleh dikenal sekitar kita, agar sekitar kita boleh mulai mengenal Kristus melalui perbuatan baik dan kehidupan kita, dan mereka memuliakan Bapa kita, Allah Tritunggal, memuliakan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, tetap semangat, tetap punya iman dan pengharapan, dan jangan pernah menyerah, terlebih lagi hilang pengharapan, tapi tetap teruslah berpengharapan di dalam Kristus Tuhan kita. Amin.